pencuri. Ferdy Sambo pencuri, pencurian dengan kekerasan. Ya pencuri dengan pencuri saling melindungi. Tetapi kalau kita menganut teori perdata ya, itu rekening atas nama siapa? Atas nama almarhum Brigadir Nopriansa Joshua Huta Barat. Yang membuka rekening siapa? Almarhum Nopriansa Joshua Huta Barat. Yang punya PIN yang bisa mengakses itu adalah almarhum Nopriansa Joshua Huta Barat. Boleh nggak orang lain mengambil dari situ tanpa izin? Tidak boleh. Bahkan PIN-nya pun oleh bank diperintahkan harus dirahasiakan. Tidak boleh membagi-bagi PIN kepada atau password kepada orang lain. Berarti absolutely itu adalah milik daripada Joshua. Kalau Ferdy Sambo mengatakan itu uang saya, pertanyaannya kapan Ferdy Sambo taruh uang di situ? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa kali Ferdy Sambo taruh uangnya di situ? Apakah dari tangan dia langsung? Apakah dia yang menyetor ke teller? Atau menggunakan tenaga istrinya? Atau yang lain? Atau menggunakan tenaga pihak ketiga? Apakah itu hasil jeripaya dia, gaji dia? Karena gaji dia kan kurang lebih take pay home-nya itu adalah kurang lebih 30 juta per bulan. Kok dia punya 200 di situ? Nah, itu uang dari mana? Apakah Ferdy Sambo tidak punya rekening sehingga dia harus pinjam rekening? Apakah istrinya tidak punya rekening sehingga uang belanja rumah tangganya yang harusnya dikasih kepada istri menjadi ke Joshua? Memangnya Joshua itu istri Ferdy Sambo sehingga uang belanja rumahnya harus dikasih ke Joshua? Kan dia punya istri namanya Putri Chandrawati. Uang belanja itu macam saya kasih ke istri. Kenapa Ferdy Sambo ngasih uang belanja kepada cowok ajudannya? Memangnya dia itu apanya dia? Kenapa uang urusan rumah tangga dia dikasih kepada cowok itu, almarhum itu? Emang dia istrinya? Sehingga harus dia yang pegang uang rumah tangga dia. Memangnya Joshua itu rumah tangganya Ferdy Sambo? Kan tidak. Nah, kemudian untuk mengambil, kalau katakanlah dikatakan sama dia itu uangnya dia, memangnya harus dengan cara membunuh untuk mengambil uang itu kalau uang dia? Kan tinggal panggil, ya mana uangku? Atau kalau Joshua tidak mau memberikan uang itu misalnya, emang harus dengan cara pencurian dengan kekerasan harus dibunuh? Kan bisa dibawa ke pengadilan. Buktikan itu uang saya loh. Yang dikasih oleh bandar judi misalnya, kalau memang itu dikasih oleh bandar judi. Atau dari bandar narkoba misalnya, kalau dikasih oleh bandar narkoba. Atau kalau dia yang setor, aku loh yang setor itu tanggal sekian, ini bukti setornya. Dengan caption untuk keperluan rumah tangga. Kan tinggal dibuktikan. Masa jenderal otaknya kayak begitu? Harus melakukan pencurian dengan kekerasan untuk mengambil uang 200 juta aja. Nah, jadi tidak benar itu uangnya Ferdy Sambo. Sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan itu uangnya Ferdy Sambo, maka ya, kita lihat aja kemarin kan tiba-tiba kebakaran itu gedung Baintelkam, ya. Kebetulan kita laksanakan di Surabaya ini dan pansus terhadap perkara kemarin kan tiba-tiba kebakaran itu gedung Baintelkam, ya. Di dalam apa sih di dalam gedung Baintelkam? Selain Intel kan di situ kan Paminal. Di Paminal itu kan kantornya Brigjen Hendra Kurniawan kan yang HK itu, yang B95 HK itu. Itu kan kantor dia. Dan di dalam kantor dia itu kan tentu banyak data daripada Paminal. Data siapakah di Paminal? Ya data atau dosa-dosa daripada aparatur kepolisian, karena dia kan polisi. Nah, kenapa itu harus terbakar? Ya supaya data-data itu hilang.
Nah kan sudah terjadi selama ini. Di mana-mana juga begitu. Kalau terjadi perseteruan yang melibatkan orang-orang besar, itu biasanya pasti terbakar. Sedangkan rumah penduduk yang sudah kabelnya 20-30 tahun nggak terbakar-terbakar tuh. Sedangkan gedung orang ini masih baru, dijaga polisi 24 jam, dijaga propos, bisa tiba-tiba terbakar itu. Kalau ada perseteruan tapi kalau tidak ada perseteruan nggak terbakar-terbakar gitu loh. Jadi mudah-mudahan perseteruan antara kelompok Bareskrim dengan Propam ini segera berakhir. Itulah yang saya sebutkan dulu dengan analisa dan kecerdasan. Saya selalu bilang kepada Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, tolong dong selamatkan Polri ini supaya mereka tidak sandra menyandra. Karena Pak Jokowi tidak peduli, cuman bilang 4 kali buka seterang-terangnya, ya inilah mereka sandra menyandra toh. Tiba-tiba terbakar gedung Baintelkam. Yang di dalam gedung Baintelkam itu ada Paminal. Paminal itu siapa? Bekas kantornya Bapak Brigjen Hendra Kurniawan. Diduga siapa namanya itu yang membuka apa itu? Ismail Bolong. Apa itu diagram kedua itu tentang tambang-tambang itu kan mantan polisi. Ismail Bolong. Ya. Ismail Bolong ini mengaku bahwa dia kan dipaksa atau ditekan oleh Paminal atau Propam untuk membaca-baca apa itu hasil berita acara pemeriksaan itu tuh dibaca dan divideokan. Nah, jadi ini mereka merasa bahwa Bareskrim menjerat mereka, maka tiba-tiba dari kelompok sana ada perlawanan. Padahal sebetulnya kan yang bermasalahkan Perdi Sambo, bukan institusinya. Kebetulan saja Perdi Sambo sebagai jenderal bintang 2 penjahatnya toh, atau diduga penjahat toh. Nah, tapi yang melaporkan saya, bukan Kabar Eskrim. Nah, yang mengungkap juga kan saya. Kalau saya yang mengungkap, saya memBAP kan tidak sah. Maka saya mengungkap, Bareskrim memBAP. Jadi Bareskrim nggak salah. Jadi kalau mereka jadi dendam kepada Kabar Eskrim juga tidak tepat. Yang tepat itu mereka menyadari kesalahannya, kemudian minta maaf kepada Tuhan, dan menyesal, minta maaf kepada orang tua almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Barat, minta maaf kepada pemerintah, minta maaf kepada wartawan, minta maaf kepada masyarakat Indonesia, selesai. Maka pertolongan Tuhan datang. Kalau mereka jadi dendam kepada Kabar Eskrim karena saya mengungkap kejahatan mereka, salah. Dari judi online itu tidak langsung ke rekening daripada para jenderal itu, cuma 401. Diperlukan itu kesadaran hukum. Merasa melakukan tidak. Kalau merasa ya cukup sadari, renungkan, kemudian berubah dan bertobat supaya bisa jadi orang besar. Walaupun mereka sudah dipecat dari kepolisian, dari jenderal, kalau dia sadar dan bertobat masih bisa jadi lebih hebat lagi loh. Misalnya dia jadi penceramah atau jadi pendeta atau misalnya jadi tokoh masyarakat, jadi pedagang besar gitu loh. Kan bisa. Kan tidak harus jadi polisi toh. Saya dari kolong jembatan bisa jadi pengacara. Siapa yang sangka? Orang saya dari kampung aja belum pernah menonton TV, belum pernah dengar radio, ulang belum ada listrik, datang ke Jakarta belum ngerti bahasa Indonesia, tapi bisa jadi pengacara toh. Nah, jadi hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Jadi percayalah dan sadari, jangan lagi mencari-cari kambing hitam. Kalau memang merasa membunuh, merasa melakukan obstruction of justice, udah langsung menyesal. Jangan mau diprovokasi oleh pengacaranya yang tidak benar, misalnya gitu loh. Lebih bagus ganti pengacaranya, minta sama saya pengacara yang baik-baik, kusiapkan. Bila perlu bayarnya dari saya. Karena sesungguhnya saya tidak mau sebetulnya Perdi Sambo itu dihukum mati. Dari pribadi saya di luar pengacara ya. Saya lebih mau Perdi Sambo itu sadar dan bertobat. Saya mau dia mendapatkan belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan. Secara pribadi ya, ini di luar profesi sebagai pengacara. Saya ingin dia bertobat. Saya ingin dia menyadari kesalahannya. Itu yang saya inginkan.
Untuk apa dia harus mati? Tapi karena dia terus melakukan kejahatan pembunuhan, mengajak orang-orang untuk ikut terseret padahal orang itu tidak bersalah, mengakibatkan banyak yang mati, banyak yang di PTDH maksud saya, banyak yang dimutasi atau demosi. Apa dia tidak sadar juga? Gitu loh. Lebih bagus dia sadar lah. Jadi kalau ketemu sama Ferdy Sambo, salam sama beliau, bilang Kamarudin Simanjuntak ingin menyiapkan pengacara terbaik dan jujur buat kamu menyelamatkan kamu, bilang gitu. Ya.